Assalamualaikum. Pagi ini aku sedang berada di dapur dan aku baru bangun. Sebentar ya. Baru aja masukin piring dan gelas ke dalam rak-raknya karena tadi malam sudah dicuci. Jadi sekarang tinggal masukin aja. Aku mau bikin mie. Pagi-pagi tuh ya kalau nggak makan sama mie atau sama nasi tuh rasanya tuh belum makan teman-teman. Aku tuh nggak bisa kalau misalnya nggak makan yang berat-berat pagi-pagi. Maksudnya tuh kalau misalnya terlalu pagi jam 7 gitu kayaknya nggak bisa. Tapi kalau misalnya udah jam 10 ke atas aku bisa. Aku bangun jam 10 pagi. Sebenarnya tadi subuh kan udah bangun, kita kan udah sholat tidur lagi. Berbeda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita bangun subuh, kita tuh nggak tidur lagi juga nggak apa-apa kan, kita ada tetangga, kita ke pasar, kita ada temen rumpi, ngobrol sama mas sayur, atau ngobrol sama tetangga-tetangga kayak gitu kan pagi-pagi. Kalau di sini, no, sepi, tidak ada tetangga semua di dalam rumah. Jadi kalau bangun subuh-subuh habis sholat, nggak tidur lagi mau ngapain? Udara dingin. Oh ya, aku juga mau nunjukin ini. Adalah kunyit. Biasanya teman-teman, biasanya kunyit di Indonesia tuh warnanya nggak seperti ini. Ini aku buat kunyit kok bentuknya butek begini. Aku jadi khawatir mau makannya. Apakah ini bagus atau enggak? Aku nggak tahu. Ada yang punya ide warnanya seperti ini, apa bisa diminum atau enggak? Baunya seperti kunyit pada umumnya, tapi warnanya aja yang agak butek gini. Jadi aku nggak berani minum. Biasanya kan kalau di kita kan kuning pekat gitu toh. Nah sekarang aku mau bikin mie-nya sebentar. Kemarin tuh aku pergi ke Asian supermarket. Nanti aku tunjukin. Mie-nya itu adalah mie Pad Thai. Mungkin teman-teman yang udah pernah ke Thailand atau yang memang belum pernah ke Thailand tapi tahu Pad Thai, ini salah satu mie khas dari Thailand. Aku beli ini. Ini ada bihun juga. Tadinya aku mau makan bihun tapi kayaknya aku mau makan Pad Thai aja. Nanti campurannya pakai bakso ikan sama cabai rawit tentunya. Aku mau masak dulu ya. Oh ya, ini baju kegedean pakai legging. Udaranya udah mulai dingin teman-teman. Aku kemarin nyuci 2 hari nyuci sampai sekarang belum kering, masih di luar. Aku punya bakso ikan. Ini baksonya makanan laut lezat. Kita lihat produksi mana ya. Oh ini ternyata impor dari Johor, Malaysia. Jadi ini dari Malaysia teman-teman, bakso ikannya. And then aku juga tadi tambahin king prawn. Aku kira kameranya di sana jadi ke sana. Aku juga tambahin king prawn alias udang. Aku masukin juga ke mie-nya. Tadi juga pakai cabai. Oh ya teman-teman, cabai rawit. Cabai rawitnya ini from Thailand. Cabai rawitnya from Thailand. Jadi rata-rata produk yang ada di sini atau bahan-bahan makanan di sini semuanya hampir kebanyakan itu dari luar negeri ya teman-teman ya. Nah untuk aku juga kemarin tuh ya ngelihat ada tahu. Rencananya nanti tahu ini dalamnya aku mau pakein kayak bakso gitu, mau bikin bakso tahu. Kita lihat aja apakah aku nanti bikin atau enggak, nanti aku pasti nunjukin ke kalian. Sekarang itu udah menggelepuh-gelepuh, aku udah lapar. Jadi sebelum memulai hari harus makan dulu. Sebenarnya ini gimana ya? Harusnya kan makannya tuh yang sehat-sehat pagi-pagi ya, tapi aku makannya udah langsung mie. Tapi gimana dong teman-teman? Perut Indonesia kalau nggak mie, kalau nggak karbohidrat, kalau nggak nasi, itu belum makan namanya. Aku masak dulu ya. Alhamdulillah sudah jadi, mie-nya sudah jadi. Nah kalian bisa lihat ada apa ini? Ada cabai rawit.
biasa orang Indonesia. Kayaknya di Malaysia atau Singapura, Brunei juga pada pakai cabai rawit nggak sih kalau makan tuh makan mie. Nah, aku biasanya pakai kayak gini. Nah, ini ya baksonya udah jadi. Cabai rawitnya tuh biasanya aku rindes segini loh teman-teman. Nah, rindes gini. Mungkin kalian ada yang ngelihat berbeda di sekitar sini. Ya, aku makan mie pakai nasi. Jangan ditiru ya teman-teman, karena ini nggak bagus. Sebenarnya tidak bagus makan mie campur nasi, karena kan double karbohidratnya double. Tapi bagaimana teman-teman, aku lapar banget pagi-pagi ini karena dingin. Jadi ya udah sekali-sekali boleh lah ya makan seperti ini. Kita nikmati. Alhamdulillah, aku makan dulu. Oh ya, ini ada ini juga. Ada sayurnya juga. Jangan lupa makan selalu harus ada sayur. Nanti aku mau tambahin extra chili powder juga. Kok nggak keluar? Ini extra chili powdernya nih pedes loh. Jadi dikit aja karena kita tadi udah pakai cabai. Mari makan. Aku tuh tadi lagi bersih-bersih rumah ya teman-teman ya. Kemudian pas lagi bersih-bersih rumah gitu diketok sama yang biasa nganterin pos dan paket. Ternyata aku dapat dua surat dari NHS York Hospital. Jadi dari rumah sakit teman-teman ya. Aku dapat surat dari rumah sakit. Sebentar. Nah, yang pertama itu aku mau kasih tahu kalau misalnya yang pertama aku dapat surat dari Cervical Screening Administration Service. Itu dikatakan bahwa yang ini ya, yang ini itu dikatakan bahwa Dear Aninda Amorina, kamu di-invite atau diundang untuk melakukan tes pap smear. Jadi di sini tertulis bahwa wanita dengan usia rentang waktu 25 tahun sampai dengan 64 tahun yang sudah registrasi di GP, di dokter kita untuk melakukan pap smear ya. Pap smear itu di sini dikatakan bahwa untuk mengetahui jika apabila seseorang memiliki cancer atau tahap-tahap cervical cancer, jadi bisa diketahui lebih dini. Kemudian juga salah satu alasan kenapa kita harus pap smear juga untuk mengecek apakah ada abnormal sel atau sesuatu yang tidak normal, jadi diketahui dengan pap smear screening ini. Jadi aku disuruh untuk menghubungi dokter aku dan membuat appointment untuk melakukan pap smear test ini ya teman-teman ya. Dan yang pasti gratis. Di sini dituliskan please tell your GP as soon as possible. Ini aku diharapkan untuk menghubungi nurse, perawat atau dokter aku secepat mungkin agar bisa melakukan pap smear. Jadi surat ini sepertinya ditujukan untuk wanita-wanita yang rentang usia 25 sampai dengan 64 tahun. Jadi biar ditauin ada apa aja di alat reproduksi kita. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman yang sudah memiliki pengalaman tes pap smear, mungkin teman-teman bisa sharing di bawah ini karena aku belum pernah. Jadi aku hanya membacakan surat yang dikirimkan oleh NHS atau York Hospital ya. Seperti itu. Dan gratis teman-teman. Kemudian yang kedua juga dapat dari York Hospital. Ini tertulis, sebentar aku baca dulu ya. Ini aku disuruh datang tanggal 17 November 2020 jam 3.40 sore itu untuk melakukan pengecekan lagi pasca kuretase. Jadi pasca kuret aku disuruh datang lagi ke hospital mungkin untuk dicek apakah semuanya sudah normal kembali, apakah ready kembali untuk memiliki anak, untuk hamil atau ya pokoknya secara umum, secara generalnya aku disuruh datang tanggal 17 November untuk bertemu dengan dokter di York Hospital untuk konsultasi masalah kehamilan pasca kuret,
kondisi ibu pasca kuret. Pokoknya kayak gitulah teman-teman. Ini adalah kayak treatment habis kuretase gitu loh. Jadi di sini teman-teman ya, eh, di sini tuh seperti kayak rumah sakit atau dokter yang terus-terus kirim-kirim surat kepada kita. Jadi kita tinggal datang tanpa bayar ya. Yang pasti bayar, pada umumnya bayar karena kan kita bayar pajak. Jadi dari pajak itulah di akumulasikan atau hasil pajak yang kita berikan kepada pemerintah itulah salah satunya digunakan untuk kesehatan seperti ini. Jadi kita yang mau cek apa, scan apa, mau periksa apa itu gratis, mau check up, mau segala macam gratis ya teman-teman ya. Jadi ya kita disuruh datang aja untuk dicek dan selalu dapat surat seperti ini. Jadi rumah sakitnya yang mengirimkan surat kepada kita. Kalau di Indonesia, di tempat aku kan, kalau misalnya kita mau ke dokter, kita yang datang sendiri, kita yang registrasi, kemudian kita yang bayar, seperti itu. Kalau di sini kita dikasih surat, teman-teman. Kasih surat. Aku nggak nunjukin karena sebentar, aku tutup dulu alamat rumah aku. Nah, jadi seperti ini suratnya. Jadi kita disuruh datang untuk pengecekan. Seperti itu di sini. Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman tentang kehamilan atau habis kuret, bagaimana kalau di Indonesia? Kalau di sini ya begini-begini. Kita dikasih surat. Aku mau lanjutin beres-beres ya, karena aku mau mandi dulu karena udah siang. Beres-beres, setelah itu mandi biar cantik, biar nggak kucel. Banyak yang komen, kamu pakai lipstick dong. Iya sebentar, nanti habis mandi ya.